Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11. Sesuai janji ibu akan membahas kembali tentang menentukan besar resultan gitu. Menjumlahkan vektor resultan gitu. Nah, di sini kita tahu kemarin rumusnya adalah R sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sigma fx ini adalah jumlah vektor yang berada di sumbu x, jumlah vektor yang berada di sumbu y. Artinya untuk kita bisa mengerjakan soal ini nih, ini ibu udah punya soal. Untuk bisa menjumlahkan ini semua tuh nggak bisa langsung dijumlahkan 20 tambah 20 tambah 20, nggak bisa. Karena apa? Karena nih F2, F3 nya itu ada sudutnya. Jadi kita harus menghilangkan sudut ini dulu nih, baru kita bisa menjumlahkan ketiganya. Cara menghilangkan sudutnya adalah dengan cara F2 nya diproyeksikan alias dicerminkan ke sumbu X dan ke sumbu Y. F2 dicerminkan ke sumbu X, F2 dicerminkan ke sumbu Y. Berikut F3 juga harus dicerminkan ke sumbu X sama ke sumbu Y. Jadi F3Y, F3X gitu. Nah, untuk F1 ini dia itu sudutnya 0 derajat alias dia tuh nggak memiliki Nah, untuk F1 ini tuh sudutnya udah 0 derajat. Jadi kita bisa langsung jumlahin aja kayak gitu. Jadi dia F1 ini nggak usah dicari ke sumbu Y-nya berapa gitu, nggak usah gitu. Kecuali yang ada sudutnya nih seperti ini, baru itu kita cari terhadap sumbu F-nya, terhadap sumbu Y-nya. Nah, untuk menggambarkan jauh lebih mudah, kita cobain di sini. Ibu udah coba buat sesuatu. Nah, di sini ada F1 sama kan kayak yang tadi Ibu gambar. Di sini ada F2, terus ada F3. Nah, sudutnya tuh 0 derajat nih yang F1. Kelihatan nggak? Nah, 0 derajat. F2-nya 30 derajat. Terus F3-nya 30 derajat juga. Tapi ini karena Ibu masih nyoba-nyoba, jadi sudutnya di sini, harusnya di sini nih. Teman-teman gambarnya di sebelah sini. Nah, cara pertama kita adalah gambarkan komponen vektor aktif. Nah, ketika digambarkan F2 ini punya komponen vektor X-nya itu adalah F2X di sini gambarnya. Terus F2Y gitu. Terus F3-nya kita gambarkan juga. Nah, ada F2Y arahnya ke atas, terus ada F3X. Nah, selanjutnya cara untuk bisa kita menjumlahkan ini adalah kita menganalisis, mengidentifikasi gambar ini. Di sumbu X ada apa aja? Ada F1, F2X, sama F3X. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Terus di sumbu Y ada apa aja? Ada F2Y sama F3Y. Ya, kita lihat dulu. Yang ini matiin dulu. Tuh, ada F3Y kan? Sama ada F2Y ke atas. Ada F3Y juga. Nah, kita udah tahu nih di sumbu X ada apa aja. Kita coba masukin ke sini. Kita tulis sigma Fx sama dengan ada apa aja? Nih, di sini ada F1. Kita tulis F1 ditambah ada apa lagi? Nah, ada F2X. Kita tulis F2X. Ditambah apa lagi? Ada F3X. F3X. Gitu. F1-nya berapa? Nih, langsung aja kita tulis 20 Newton. Ditambah F2X. Nah, lihat. F2X. F2 kan terhadap sumbu X. Yang dekat sudut kita tahu adalah cos kan, jadi F2 cos 30 derajat. Nah, kita tulis F2 cos 30 derajat. Ditambah, lihat, di sini ada F3X, itu berarti F3 terhadap sumbu X itu menempuh sudut 30 derajat. Tapi karena arahnya negatif ke kiri, jadi dia nilainya tuh negatif. Jadi di sini
F3 negatif cos 30 derajat. Nah, kayak gitu. Kita tulis 20 ditambah F2 nya berapa? Sama 20 dikali cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3 ditambah negatif 20 cos 30 derajat berapa? Sama setengah akar 3. Kita jumlahkan 20 ditambah setengah akar 3 dikurangi, kan ini positif dikali negatif jadinya negatif ya. Jadi negatif 20 setengah akar 3. Kebetulan setengah 20 setengah akar 3 dikurangi 20 setengah akar 3 itu hasilnya 0, jadi kita bisa coret aja. Jadi sigma fx nya adalah 20. Seperti itu. Nah, kemudian kita cari jumlah vektor pada sumbu Y. Kita tahu tadi di sini ada F2Y sama F3Y ke atas. Karena vektor yang ini kita proyeksikan ke sumbu Y jadi F2Y, F3 diproyeksikan ke sini jadi F3Y. Jadi kita tulis aja di sumbu Y itu ada F2Y ditambah F3Y. F2-nya kayak gimana? Nah, F2Y diproyeksikan ke sini berarti F sin 30 derajat. Posisinya ke atas berarti dia positif. Jadi F3 sin 30 derajat ditambah F3Y. Sama, arahnya ke atas juga nih, F3 ke atas. Sin juga, pakai sin juga. Jadi F2 salah. F3 sin 30 derajat. Nah, dapat nih. F2-nya berapa? 20 juga sama. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Sama 20 juga dikali setengah. Ini jadi 10 ditambah 10 sama dengan sigma F Y. Berapa? 20 juga. Nah, udah dapat nih hasilnya segini. Kita masukkan ke rumus yang ini. Ibu coba nulis di sini aja ya. Biar agak buka halaman. Kita tulis lagi R sama dengan sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Kita tulis lagi akar sigma Fx-nya ini nih 20. Kita tulis 20 kuadrat ditambah 20 juga ya. 20 kuadrat. Berarti ini 400 ditambah 400 sama dengan akar 800. Akar 800 berapa? Nah, hasilnya adalah 28,2 sekian. Ini kalau teman-teman pakai kalkulator hasilnya itu 28. Nah, karena Ibu mencoba membuat aplikasi gitu ya. Di sini tuh bisa langsung menjumlahkan gitu. Ini hasil dari resultan sigma F-nya gitu. Jadi 28,28. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami video yang Ibu buat. Segitu aja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.